Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDMB, Koperasi Desa Merah Putih, kembali menjadi perbincangan yang menjadi polemik lah. Dari awal sampai hari ini masih tetap jadi perdebatan dari polemik, dan ini muncul lagi. Jadi ada rencana di setiap kelurahan dan desa itu dibangun. Sekarang sudah mulai dibangun, ada yang sudah dibangun, ada yang proses pembangunan, ada yang sudah jadi tapi belum buka, sudah ada yang buka, bahkan sudah ada yang buka tapi tutup lagi. Kali ini yang saya soroti adalah rencana pemerintah yang akan menempatkan sarjana-sarjana di setiap KDMB. Pemerintah akan membuka lapangan pekerjaan 30.000, sekitar 30.000 pegawai yang nantinya akan diangkat menjadi P3K. Sangat aneh. Kejelasan tentang KDMB ini dipertanyakan, tapi sudah akan mengangkat pegawai. Padahal dalam koperasi itu sudah ada pengurusnya. Sebelum dibangun, pemerintah desa ditekan untuk membuat pengurus Koperasi Merah Putih secara cepat, sehingga desa itu karena dikejar waktu deadline, tidak sedikit desa yang membuat kepengurusannya itu serampangan sakarepe dhewe. Nah, kemudian sudah ada proses, kemudian ada anggotanya, ada iuran wajib, iuran sukarela, dan sebagaimana layaknya sebuah koperasi. Nah, ini akan diangkat P3K untuk masing-masing KDMB di setiap kelurahan dan desa. Padahal negara ini sudah terlalu banyak anggaran untuk penggajian, baik PNS, P3K, dan P3K per waktu. Nah, ini sangat-sangat perlu dipertanyakan. Yang mempertanyakan sebenarnya bukan saya. Ada sebuah cuplikan video yang mempertanyakan adalah DPR. DPR bahkan waktu sidang DPR yang kaitannya dengan KDMB ini, ada Menteri Koperasi, kemudian ada dari PT Agrinas, itu PT Agrinas sempat tidak ada hadir. Kita ikuti dulu video tentang di mana DPR mempertanyakan KDMB kepada Menteri Koperasi. Cus. KDMB ini kan ada di Menteri Koperasi. Kasihan kalau Menteri Koperasi itu juga tidak tahu, tapi perlu diklarifikasi. Apakah Pak Menteri tahu tidak ini pembangunan gerai ini? Apakah Pak Menteri ini tahu enggak ini pembangunan gitu loh? Nah, kalau tidak tahu berarti tidak dilanjut ini gitu. Artinya berarti Agrinas melakukan tindakan sepihak, dan rekomendasinya segeralah BPK masuklah mengaudit, karena memang juga banyak kepala desa yang mengeluhkan itu bangunan 700 juta, 800 juta juga selesai, padahal saya tahu di sini dipresentasikan 1,6 miliar. Berapa itu anggaran mobil, kita nggak pernah tahu gitu. Dan semua itu jangan dianggap uang perbankan, itu adalah uang negara yang juga hari ini adalah bagian dari uang dana desa yang di-split ke situ. 6 tahun mereka diblok anggarannya. Saya jujur, ini banyak persoalan yang harus kita ungkap di sini. Tapi apakah Menteri tahu atau tidak? Ini masalah penting menurut saya. Ini belum dibuka kan rapat ini, tapi nggak apa-apa. Menteri masa datang ke sini nggak bicara apapun gitu loh. Terima kasih. Jelas sekali bahwa DPR saja mempertanyakan. DPR mempertanyakan satu dari anggaran pembangunan gerai dari Koperasi Merah Putih itu. Disebutkan dari Menteri Koperasi atau PT Agrinas itu biaya atau anggaran yang digunakan untuk membangun gerai sebuah koperasi Desa Merah Putih itu 1,6
miliar. Padahal DPR mengatakan 7 sampai 800, jadi anggaran sampai di bawah 700 sampai 800. Kalau saya lebih ekstrim lagi, 500 juta grey itu bisa jadi dengan bangunan yang sekarang jadi itu. Tidak sampai 500. Nah, kemudian DPR juga mempertanyakan yang kedua tentang mobil yang diimpor dari India. Itu juga nggak jelas. Tapi ada satu yang luput dari pemikiran dan pembahasan DPR RI. Mohon maaf kalau saya salah. Mungkin sudah ada pemikiran dan sudah dipertanyakan tapi nggak terekspos mungkin ya. Ada satu lagi negara yang dirugikan dari KDMP. Pembangunan gerai KDMP. Anggarannya 1,6 miliar. Seseorang pegawai belanja kaitannya dengan kantor itu selalu ada pajaknya. Desa melakukan pembangunan desa dengan anggaran apapun, DD, ADD atau dari anggaran dari DPR atau dan aspirasi DPR, itu berapapun anggarannya selalu dipotong untuk pajak. Nah, ini 1,6 M tidak ada pajaknya, bro. Pak DPR telusuri, Pak Purbaya telusuri, kenapa tidak ada pajak? Mestinya kalau ada pajak itu negara mendapat pemasukan banyak sekali. Saya hitung-hitung di atas 8 T lah. Nah, tuh ini PR buat Pak Purbaya dan DPR. Ya. Semoga Pak Prabowo selektif dalam menerima informasi. Menteri-menteri Anda, bawahan-bawahan Anda ini kalau laporan asal Bapak senang, seperti zaman Orde Baru. Nah, cross check, jangan selalu percaya dengan anak buah, jangan selalu percaya dengan menteri Anda, Pak. Menteri Anda banyak yang ngawur, banyak yang setiap kali menyampaikan informasi atau memberi statement itu selalu blunder. Saya tetap mendukung Pak Prabowo, semoga negara cepat membaik, dunia membaik, rakyat Indonesia sejahtera. Wassalam.